Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Tias Wida Handoko, selaku MC. Yang terhormat, dua narasumber pada sore hari ini, Profesor Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP, dan Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, SOS MSI. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan juga yang terhormat Profesor Dr. Eko Prasojo, Magister Harum Publicarum, selaku Ketua Cluster Riset Policy Governance and Administrative Reform atau PEGAR, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen, mahasiswa, serta sivitas akademika yang sudah hadir dalam Zoom pada sore hari ini. Selamat datang dalam webinar Cluster Riset PEGAR dengan topik tema-tema kajian bidang administrasi publik yang futuristik dan berguna bagi para pembuat kebijakan. Untuk membuka acara, selanjutnya kepada Prof. Eko untuk dapat memberikan pengantar. Apa Prof. Sudah hadir? Baik, sepertinya Prof. Eko belum. Kalau begitu kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi foto bersama. Di sini saya cek ada 3 page. Untuk Bapak Ibu yang tidak ada kendala teknis di kamera, mohon berkenan mengaktifkan kameranya untuk kita dokumentasi foto bersama. Oke, sudah saya cek. Dan juga kembali kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat dan juga mengganti virtual background yang sudah disediakan di kolom chat. Oke, baik. Saya akan dokumentasikan di page 1, 1, 2, 3. Oke, page berikutnya page 2, 1, 2, 3. Page ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya adalah kita masuk ke sesi inti, yaitu webinar mengenai tema-tema kajian bidang administrasi publik yang futuristik dan berguna bagi para pembuat kebijakan. Untuk itu selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita pada sore hari ini, Dr. Muh Aziz Muslim MSI. Kepada Bapak Dr. Muh Aziz Muslim MSI, kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Tias, Ibu Bapak yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Yang saya hormati para guru besar yang hadir pada pertemuan virtual hari ini. Yang saya hormati secara khusus narasumber kita, dua tokoh dunia persilatan, dunia administrasi. Ada Prof. Wahyudi Kumorotomo dan juga Pak Khairul Muluk. Bahagia dan senang sekali rasanya pada sore hari ini kita dipertemukan di dalam virtual Zoom ini dalam rangka untuk membahas isu-isu terkini. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi buat klaster PGAR ya. Jadi kalau di via UI kebetulan kami ada 8 klaster riset. Ada klaster riset yang diketuai oleh para guru besar di bidang ilmu administrasi publik. Ada klasternya Prof. Eko Prasojo, klaster PGAR ya, Policy, Governance, dan Administrative Reform. Ada klaster juga yang diketuai oleh Prof. Irfan Ridwan Maksum, dan juga klaster yang diketuai oleh Profesor Dr. Amir Rahayu. Hari ini kita akan membahas satu isu khusus yang di sini tema yang diberikan itu adalah kajian bidang administrasi publik yang futuristik dan berguna bagi para pembuat keputusan. Jadi sepertinya kita akan mendapatkan teropongan yang akan dilakukan oleh Prof. Kun dan juga Pak Muluk ya, meneropong tema-tema administrasi publik yang futuristik gitu kan ya. Kalau bahasanya Pak Muluk, semoga bukan yang futur ya,
Kalau yang futur itu kan yang sudah tidak menarik lagi, sudah tidak menyemangati lagi, ya, Pak Muluk ya. Jadi ada tema-tema yang futuristik, ada tema-tema yang futur nih, all public administration. Jadi kita akan membahas isu-isu yang terkini. Dan sebelumnya perkenankan saya untuk bisa sedikit memperkenalkan profil singkat dari narasumber kita pada sore hari ini. Izinkan saya yang pertama memperkenalkan Prof. Wahyudi Kumorotomo, bahwa beliau adalah staf pengajar dan peneliti pada jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, ya. Dan riwayat pendidikan beliau dalam catatan kami di sini menyelesaikan pendidikan sarjana muda dan sarjana dari jurusan Administrasi Negara Universitas yang sama di Universitas Gadjah Mada, program S2 dari Master in Public Policy, ya, kalau sekarang itu Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, dan S3-nya dari University Science Malaysia di tahun 2007. Ya. Beliau pernah menjadi Ketua Jurusan Administrasi Negara UGM periode tahun 99 sampai 2001, Ketua Program Studi S1 MKP, dan kini menjabat sebagai Ketua Program Studi S2 S3 MKP. Ya. Dan kalau kita lihat ya dari berbagai macam karya-karya monumental beliau ini, terutama peminatannya adalah pada bidang anggaran publik, ya, terus juga bicara tentang akuntabilitas pejabat birokrasi, perencanaan daerah, e-governance, serta ini yang paling penting nih, isu-isu mutakhir, ya, tentang kebijakan publik di Indonesia. Ini sekilas perkenalan dengan Prof. Wahyudi, dan tentu ini tidak merepresentasikan atau berbagai macam karya yang luar biasa dari beliau, karena tadi saya dikirimi tim beberapa lembar hasil karya beliau, baik riset, publikasi, dan juga beberapa karya-karya yang lain. Dan yang kedua, ini kita juga kehadiran satu tokoh muda, ya, lebih muda dari Prof. Wahyudi lah, paling tidak gitu kan. Kalau sama saya ya 11-12 ya Pak Muluk ya. Ya, beliau juga alumni dari Universitas Indonesia, yaitu Dr. MR, ya. Seringkali nanti bertanya-tanya karena di dalam namanya Pak Muluk juga MR Khairul Muluk, ya. Jadi MR itu merupakan kepanjangan dari Mujibur Rahman Khairul Muluk. Beliau menempuh pendidikan S1 di jurusan Administrasi Negara, spesialisasi Pemerintahan Umum dari Universitas Brawijaya. S2-nya Administrasi Niaga, kekhususan PSDM, ya, program pasca Universitas Brawijaya juga. Dan S3-nya kembali kepada jalan yang lurus nih, S3 Ilmu Administrasi, spesialisasi pemerintahan daerah, ya. Kalau S2-nya Administrasi Niaga, S3-nya beliau bidang studinya spesialisasi pemerintahan daerah di Universitas Indonesia. Bidang-bidang area yang ditekuni beliau adalah administrasi publik, pemerintahan daerah, dan juga reformasi birokrasi. Riwayat jabatan beliau cukup banyak, tapi yang terakhir yang sempat saya baca di sini adalah sebagai Kepala Governansi Laboratori, ya, via Universitas Brawijaya. Oke, untuk tidak berpanjang kalam, menyampaikan kurikulum vitae-nya, sepertinya teman-teman juga sudah mengenal, ya, sosok narasumber kita hari ini. Kesempatan pertama, mohon izin, ya, kita persilahkan kepada Pak Wahyudi, Prof. Wahyudi Kumorotomo, sekitar 30 menit, Prof, untuk menyampaikan paparannya. Nanti dilanjutkan 30 menit yang sama dengan Pak Khairul Muluk, dan setelahnya kita baru lakukan diskusi serta tanya jawab. Monggo, silakan Prof. Kumorotomo. Terima kasih Pak Aziz Muslim. Ini salah satu dosen Muslim di UI. Namanya maksudnya. Yang Muslim lain yang lain tentu saja banyak, ya. Baik, terima kasih Pak Aziz Muslim yang sudah memberikan introduksi dan pengenalan tadi. Bapak Ibu sekalian, selamat sore semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, senang sekali saya diundang oleh teman-teman PGAR UI, salah satu klaster di riset UI yang nampaknya kalau dari
uraian Pak Aziz Muslim tadi, klasternya cukup banyak, ada 8. Ini merupakan salah satunya, dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, terutama dari berbagai perguruan tinggi, saya lihat ini cukup lengkap. Ada para guru besar, juga kolega dari berbagai perguruan tinggi, dan tentu saja ada mahasiswa. Kita lihat ada Prof. Johannes dari LAN, Johannes Basuki, Pak Prof. Basuki. Selamat sore, Prof. Ada, selamat sore. Ada Pak Rudi Sumarwono dari salah satu komisioner KASN. Selamat sore, Prof. Prof. Eko Prasojo juga sudah hadir ini tadi ya. Selamat sore, Prof. Gum, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bapak. Waduh. Ya. Baik, selain silaturahim, tentu saja kita berharap pada sore hari ini kita bincang-bincang sesuatu yang mungkin akan menjadi tantangan kita sebagai ilmuwan, karena saya lihat sebagian besar di ruang ini itu adalah para dosen, profesor, guru besar, dan juga peneliti dari berbagai macam perguruan tinggi. Izin saya ingin membuka file saya dan kemudian berbagi screen dengan Bapak Ibu sekalian. Saya punya cukup banyak slide, tapi mungkin karena waktunya supaya kemudian kita lebih banyak diskusi, mungkin saya beri nanti saya sampaikan beberapa penjelasan singkat saja. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Prof. Belum, Prof. Oh, belum ya. Bentar. Oh, ini belum diizinkan untuk share screen kelihatannya. Baik, Prof. Sebentar, izin saya. Mohon izin. Baik, sudah Prof? Apa sudah bisa? Bentar. Oh, belum bisa ya. Mungkin settingannya yang belum Kelihatan, Prof. Apa saya share screen bantu, Prof? Oke, Mas Tias. Siap, baik, Prof. Boleh, ya. Tapi artinya kemudian saya minta bantuan nanti Mas Tias untuk mengoperasikannya. Siap, baik, Prof. Ya. Oke. Ini nggak tahu kenapa saya tidak bisa membaginya. Apa sudah terlihat Bapak, Ibu, dan Prof? Sudah, ya. Ntar saya full screen. Oh. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi saya akan membicarakan beberapa hal saja sesuai dengan tema dari ya seminar atau diskusi pada sore hari ini. Next, berikutnya Mas Tias. Jadi saya hanya akan menyampaikan beberapa hal ini, 4 hal ini mudah-mudahan semuanya tercover, dan karena ini sudah menjelang sore mungkin beberapa kali saya menonaktifkan video gitu supaya kemudian juga bisa langsung dilihat apa yang saya sampaikan. Jadi kita nanti akan bicarakan tentang sebenarnya yang kita peroleh dari literatur sejauh ini. Kalau tentang masa depan riset atau penelitian di bidang administrasi publik itu apa. Kemudian ada beberapa hal yang menarik saya kira akan mempengaruhi riset kita di waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan paling tidak. Pertama soal disrupsi di dalam banyak hal. Kemudian tentu saja kita masih juga akan menyesuaikan diri dengan dampak pandemi. Karena sampai sekarang pun saya kira walaupun mungkin kalau di Jawa cukup banyak yang sudah turun levelnya PPKM ke level 3, tapi ini di DIY masih level 4 ini ya. Artinya
ya kita belum tahu. Kita berharap mudah-mudahan tentu saja setelah melandai turun nanti tidak ada lagi gelombang ketiga karena kita sudah mengalami 2 gelombang dari pandemi. Nah, kemudian yang keempat, kita nanti saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan pemikiran mengenai apa yang menjadi tema-tema penelitian di masa yang akan datang ini dengan latar belakang beberapa hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Pertama, saya akan sampaikan yang kita peroleh dari literatur itu apa. Berikutnya, Mas Tias. Next slide. Ya, ini adalah buku yang ditulis tahun 2011, ya relatif baru, tapi seperti kita ketahui bukunya O'Leary dan teman-temannya ini itu membicarakan sesuatu yang kita mungkin juga sudah akrab tentang globalisasi, collaborative governance, peran teknologi informasi dalam administrasi publik, deliberative democracy, public participation, dan beberapa hal yang lain. Berikutnya kita lihat dari Bu Mary Guy. Ini bukan barangkali kalau kita cukup akrab dengan tulisannya Pak Guy Peters, tapi ini enggak ada hubungannya Bu Mary Guy ini karena nama marganya Guy, tetapi tidak ada hubungannya dengan Pak Guy Peters. Tapi yang disampaikan dari Bu Guy dan Bu Marilyn Rubin ini adalah hal-hal yang juga mungkin sudah kita pahami tentang kecenderungan ke depan itu organisasi publik itu akan diharuskan mengatasi berbagai macam masalah dari trust ke doubt, dari kepercayaan kepada ketidakpercayaan kepada pemerintah. From silos to network. Jadi kita berpikir dari hal-hal yang sempit ke networking dan dari administration to management. Ya, ini bukan berarti saya mempromosikan karena sebenarnya administrasi dan manajemen relatif sama, tapi di UGM kami menggunakan kata manajemen dan kebijakan publik. Lalu from output to outcomes itu jelas, from paper to cloud. Jadi kalau kita bicara tentang penyimpanan data sekarang, saya kira ini juga menjadi bagian penting dari upaya kita untuk menciptakan administrasi publik yang lebih ya relatif melampaui banyak aspek pelayanan publik. From ethical expectations to professional standards. Jadi ekspektasi etik yang sebelumnya itu abstrak, itu ke depan saya kira kita sudah bisa masukkan ke dalam kode etik. Dan karena itu istilahnya professional standards rather than ethical expectation. Nah ini ditulis tahun 2015. Nah, tapi dari buku yang pertama tadi dibuat, yang disampaikan, kemudian yang kedua ini dari Bu Mary Guy dan Marilyn Rubin ini belum menyangkut apa yang kita lihat setelah pandemi, karena ini ditulis pada saat sebelum pandemi. Berikutnya juga ada buku yang ditulis khusus terkait dengan public administration di Asia, relatif lebih baru. Next, ya, Public Policy in the Asian Century. Ini oleh antara lain banyak kolega kita dari Australia, Bu Sarah Bice, Avery Poole, dan Helen Sullivan. Teman-teman dari Australia yang menulis tentang transnational governance, lalu juga di dalamnya ada banyak, buku ini merupakan kumpulan tulisan, tapi di dalamnya akan kita lihat bagaimana public administration di Asia khususnya, yang menurut para penulis ini akan sangat terpengaruh oleh ya ciri-ciri transnasional, lalu kemudian sangat cair dalam hal budaya. Jadi artinya kalau sebelumnya kita berorientasi public administration itu di Eropa atau di Amerika Serikat, maka ke depan saya kira karena ini adalah abad Asia di mana tampaknya Cina dan India akan berperan karena memiliki penduduk yang besar, selain Asia Timur seperti Korea dan Jepang,
Tetapi ciri khas dari Transnational Governance Networks ini banyak diungkap dalam buku ini. Nah, tapi dari semua ini belum ada buku yang khusus membicarakan tentang bagaimana public administration pasca pandemi. Nah, makanya saya berikutnya saya tunjukkan yang dibuat tahun 2020, ditulis oleh Scott Galloway. Bukunya relatif mudah dibaca gitu. Tetapi yang penting dari buku Scott Galloway ini, buku yang sebenarnya sangat cair uraiannya karena tulisannya bergaya jurnalistik. Nah, tetapi yang salah satu penting untuk kita pelajari dari sini, ini ditulis ketika kita sudah mengalami pandemi, dan itu antara lain mengatakan bahwa pandemi membuat di banyak negara, termasuk di Indonesia, di negara berkembang, melihat realitas yang betul-betul yang kita belum pernah alami sebelumnya, dan pada saat yang sama masalah-masalah struktural itu memperburuk penanganan pada masa pandemi. Nah, dari beberapa buku yang mutakhir terkait dengan administrasi publik dan khususnya bagaimana kejadian pasca pandemi, kita tampaknya memang belum betul-betul memiliki acuan pada pasca pandemi itu riset-riset administrasi publik itu akan mengarah kemana. Nanti, tapi saya akan ulangi nanti kesimpulan ini belakangan. Nah, di luar itu, next, yang saya ingin juga sampaikan adalah hal-hal yang sudah kita sering lihat di banyak seminar. Kita harus berakrab dengan teknologi untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan, dan perkembangannya sangat cepat. Berikut, saya agak cepat saja karena perangkat teknologi sudah semakin murah, tersedia bagi semua orang. Berikut. Nah, yang juga penting adalah kita perlu, saya kira, belajar, dan ini mungkin perlu menjadi perhatian fokus kita, bahwa selama ini kita bicara tentang Society 4.0 atau Industri 4.0. Tapi sebenarnya apa peran teknologi bagi administrasi publik, bagi pelayanan publik, itu yang kita perlu banyak belajar. Dan saya kira konsep Society 5.0 yang sudah ada di sebagian negara, dimulai dulu di tahun kemarin itu di Jepang, lalu sebagian negara Eropa mempertimbangkan ini, terutama di Jerman. Pak Klaus Schwab itu sangat bicara banyak tentang ini, mengenai bagaimana kita itu tidak hanya sekedar silau dengan teknologi yang berkembang cepat dan begitu banyak kelihatannya manfaatnya, tetapi sebenarnya manfaat optimal tidak bisa kita peroleh karena memang kita belum paham bagaimana memanfaatkannya dengan baik. Nah, jadi dari industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Yang 5.0 ini saya kira ini penting untuk kita pertimbangkan. Next, kita bisa belajar dari bagaimana rencana misalnya saja. Ini saya tunjukkan ini dari konsep Society 5.0 dari Jepang, bahwa teknologi itu sebenarnya tidak sekedar hanya kita gunakan untuk kelihatannya supaya canggih atau gaul, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kehidupan masyarakat. Jadi Society 5.0 menurut konsep di Jepang itu dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan, untuk membuat supaya mobilitas itu lebih baik, produksi lebih efisien, pengembangan infrastruktur menjadi lebih baik, juga jasa keuangan menjadi lebih efisien. Berikut. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia sebenarnya setidaknya data yang saya dapatkan tahun 2019, ini sebelum pandemi memang, itu sudah menunjukkan bahwa penetrasi teknologi informasi yang bermanfaat itu sudah cukup lumayan jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan gitu ya. Dari 300 dari 268, mungkin sekarang sudah 270 penduduk Indonesia, 270 juta. 56 itu nanti mungkin akan semakin banyak orang yang ada di perkotaan, dan pada saat yang sama mobile subscription itu kita sudah lebih dari 100%. Ada banyak orang yang
mobile connection-nya itu lebih dari 1. Penggunaan internet juga semakin banyak, tetapi pertanyaannya adalah untuk apa kita menggunakan teknologi ini? Berikut. Nah, jadi ternyata kalau di Indonesia aktivitas dengan internet itu lebih banyak. Ini tahun 2017, mungkin posisinya sekarang yang YouTube itu sudah diubah, diambil alih posisinya oleh TikTok ya. Tapi YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram ini menempati urutan tertinggi. BBM saya kira tidak lagi. Tetapi TikTok, YouTube itu saya kira mengkonsumsi bagian besar waktu orang Indonesia. Berikut. Nah, masalahnya adalah bahwa kita belum betul-betul optimal menggunakan teknologi. Kalau kita lihat dari catatan Kominfo sebelum Pilpres kemarin, itu ternyata aktivitas negatif orang Indonesia di internet itu sangat banyak, baik berupa hoax, pornografi, kemudian penipuan, sekarang kasus pinjol juga banyak masih kita lihat, cyberbullying atau perundungan siber, soal ekstremisme dan juga perjudian. Data berikutnya juga menunjukkan itu bahwa ternyata orang Indonesia itu berikutnya. Ya, ini konten negatif online itu ternyata banyak, dan ternyata kalau melihat komposisi ini, pikiran orang Indonesia tampaknya masih banyak yang ngeres juga ya. Pornografi pada tingkat yang paling tinggi, soal-soal konten rasisme, kemudian penghinaan, perjudian dan sebagainya. Artinya kalau masih seperti ini, ya kita belum betul-betul mendapatkan manfaat optimal dari adanya teknologi internet. Nah, literasi digital saya kira menjadi persoalan penting, dan itu saya kira tugas kita bersama. Artinya yang kita lihat orang bicara banyak disruption industry 4.0 itu bagi orang Indonesia tampaknya lebih banyak untuk entertainment, lebih banyak waktu digunakan untuk hal-hal yang jangan-jangan sebenarnya killing time saja. Berikutnya. Nah, sementara itu kita melihat di antara kolega kita banyak bicara karena ini juga cukup banyak disampaikan oleh para pakar tentang agile government, collaborative governance dan sebagainya, yang tentu saja bisa kita lihat bagaimana dampaknya dan apakah betul dampaknya sudah kita sudah memiliki agile government. Berikut. Nah, saya beberapa kali itu menyampaikan di banyak kelas mengenai kenyataan bahwa pemerintah pun sebenarnya berhadapan dengan kemajuan teknologi itu masih gagap. Kita lihat Gojek itu belum lama, baru 6 tahun, sejak tahun 2015. Tapi dulu pernah betul-betul dilarang karena tidak sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Setelah diprotes sana-sini, baik oleh Bluebird, para sopir Bluebird maupun para demonstran konsumen, akhirnya diperbolehkan. Dan bahkan belakangan seperti kita lihat Pak Jokowi mendukung investasi Gojek di mana-mana, mendukung adanya aliansi antara Gojek dengan Tokopedia menjadi GoTo, dan bahkan Pak Jokowi menunjuk Pak Nadiem Makarim sebagai menteri. Akhir ceritanya kita lihat. Tapi apakah betul bahwa pemerintah kita itu sudah betul-betul visioner terkait dengan penggunaan teknologi? Nah, kalau dari sini kelihatannya kita masih belum betul-betul visioner. Apakah betul juga masyarakat itu juga betul-betul memanfaatkan application based transportation ini untuk kemanfaatan? Saya kira juga masih tanda tanya besar. Nah, berikutnya ini adalah gambar di mana kita mungkin akan menghadapi setelah PPKM habis, di Jakarta juga kembali macet, ada 11 kota di Indonesia yang selalu sangat boros konsumsinya, dan ini karena antara lain ya application based transport. Artinya apa? Transportasi berbasis aplikasi itu bukan solusi untuk transportasi. Ini contoh kebijakan publik yang kita mestinya sekali lagi lebih visioner. Nah, berikutnya ini juga menunjukkan, slide berikutnya,
menunjukkan bagaimana kita belum visioner, misalnya saja dalam contoh penggunaan transportasi publik. Jakarta itu 34% itu kendaraan pribadi, hanya 28% public transport. Padahal sebaliknya di Seoul misalnya saja, itu sudah 63%, dan di banyak kota yang lain itu lebih banyak transportasi publik. Tapi apakah kita sudah visioner betul untuk memecahkan masalah transportasi? Ini contoh kebijakan publik di mana kita dalam hal ini pemerintah bersama masyarakat harus betul-betul secara cerdas melihat bagaimana membuat kebijakan publik di masa mendatang dan mendapatkan apa yang terbaik bagi masyarakat kita. Berikut. Nah, jadi kalau kita ingin mengisi kekosongan studi kebijakan, saya kira tema-tema yang kita sudah akrab mungkin sebagian, tapi kita perlu perdalam adalah tata kelola pada lingkungan disruptif. Soal collaborative governance, technology for life, saya kira seperti Society 5.0. Dan dengan perubahan yang cepat ini, studi tentu saja akan lebih banyak preskriptif. Artinya kalau kita melihat studi-studi kebijakan ke depan, tentu saja pembuatan policy brief, pembuatan policy paper itu harus dilakukan secara cepat, efisien dengan pemanfaatan data yang melimpah sebenarnya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Juga lembaga think tank perguruan tinggi tentu saja perlu memperbarui cara pembelajaran secara radikal, dan juga kita upayakan supaya peran para pakar administrasi publik dalam membuat kebijakan yang lebih baik itu mestinya betul-betul dasarnya adalah evidence, bukan sekedar judgement yang subjektif seperti sering kita lihat. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan tantangan terkait dengan bagaimana kita melakukan transformasi. Saya ambil ini paparannya Pak waktu itu saya lupa ini Pak Adi Suryanto atau Pak Triwidodo ya. Waktu itu salah satunya juga menunjuk tentang peran teknologi, dan ternyata transformasi di bidang administrasi publik itu salah satunya bisa terjadi karena pandemi ini. Nah, ini yang kita alami. Kita juga perlu melihat tantangan kita ke depan adalah bagaimana memulihkan sistem administrasi publik dan membangkitkan ekonomi pasca pandemi. Berikut. Nah, ini karena apa? Kalau menurut perkiraan, ini teman-teman di Harvard itu sudah membuat perkiraan sampai dengan tahun 2022, itu saya kira intermittent distancing, social distancing itu masih tetap diperlukan. Karena kita belum tahu pasti apakah kita tidak lagi akan mengalami gelombang ketiga atau gelombang pandemi. Seperti kita ketahui, Inggris yang kemarin itu relatif sudah stabil, tiba-tiba juga muncul banyak penularan. Beberapa negara Eropa sekarang juga muncul. Meksiko termasuk sekarang yang tingkat kematian karena pandemi juga masih tinggi. Artinya sampai dengan tahun depan kelihatannya kita akan tetap harus menyesuaikan diri dengan pandemi ini. Berikutnya kita lihat bahwa dampak dari pandemi itu sangat banyak, bukan hanya soal ekonomi, tetapi secara sosial. Dan ini yang menurut saya nanti kontribusi para ilmuwan di bidang administrasi publik ini penting. Bagaimana misal saja, ini Bu Risma kemarin mencatat lebih dari 11.000 anak yatim piatu karena COVID. Dan ini saya kira terjadi di semua daerah, terutama di daerah yang padat penduduk di Jawa, Sumatera, tapi sebagian Kalimantan dan juga Sulawesi saya kira juga terdampak. Kita lihat next, ini contoh bagaimana misalnya saja ini di Berau di Kalimantan itu salah seorang keluarga yang ditinggal bapak dan ibunya, seorang anak yang tiba-tiba harus mengurusi 7 orang saudaranya. Dan ini saya kira tantangannya bukan main. Ke depan ini banyak yang seperti ini. Di setiap daerah kabupaten ada. Dampaknya tentu saja kita lihat berikutnya.
hal-hal yang tentu saja harus kita antisipasi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, terutama korban dari COVID yang mengalami hal-hal seperti ini, saya kira perlu diantisipasi, karena kalau ini tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat bersama negara, saya kira potensi destabilisasinya juga besar. Berikut. Nah, ini juga yang ditulis oleh McKinsey, kira-kira ini terbit September 2020 lalu, tantangan post-pandemic bagi Indonesia. Bagaimana kita mengubah misalnya saja pola kerja, work habit, sampai dengan hal-hal terkait dengan bagaimana pemerintah itu masih tetap berkutat dengan regulasi tentang PPKM, regulasi tentang bagaimana membuat bantuan sosial, dan pada saat yang sama bagaimana mempercepat akselerasi penggunaan teknologi dan inovasi. Kita juga sebenarnya punya kesempatan baik sekarang ini untuk mempertimbangkan kembali penggunaan energi dan juga konservasi lingkungan kita. Tapi apa yang dikatakan oleh studi dari McKinsey ini, saya kira Bapak Ibu sekalian bisa tetap kritisi mana yang sebenarnya harus menjadi prioritas. Berikut. Ya, waktunya tinggal 10 menit, saya agak cepat sedikit. Nah, berikut ini merupakan kenyataan yang juga kita lihat dari survei, bahwa ternyata kalau di Indonesia, kalau survei ini benar, yang menjadi persoalan itu sekali lagi adalah tata kelola, governance. Kalau soal social capital ini rupanya lumayan bagus, health service, education, kemudian sekali lagi social capital ini saya kira yang paling mengejutkan. Kita itu sebenarnya modal sosialnya kalau digerakkan itu masih cukup bisa sangat kuat. Dan gagasan-gagasan sosial charity pada masa pandemi ini sebenarnya bisa terus diperkuat. Tetapi dalam hal tata kelola, dalam hal bagaimana pemerintah itu membuat kebijakan secara konsisten, bagaimana mengakomodasi berbagai macam kepentingan, ini tampaknya masih menjadi masalah. Nih, governance ini pada tingkat yang relatif skornya kecil. Kemudian yang mengejutkan juga personal freedom ini menjadi tantangan juga. Kita lihat sekarang ini kebutuhan, misalnya saja kasus terakhir adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan untuk pengendalian pandemi dengan misalnya saja perlindungan data dalam situasi di mana kita belum punya undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, ini menjadi dilema tersendiri yang saya kira tantangannya akan sangat kita hadapi di 5 tahun, 10 tahun ke depan. Berikut. Ya, ini yang kita lihat sebelum pandemi, tapi tampaknya apakah kita akan bisa betul-betul menuju ke dynamic governance, itu saya kira masih menjadi pertanyaan besar. Berikutnya, komposisi SDM kita yang juga belum betul-betul sesuai yang kita harapkan. Kita kalau dari 4,1 juta pegawai negeri, itu ternyata sebagian besar itu ada di level menengah, ya. Jadi artinya di tingkat lulusan SMA dan diploma, yang S2, S3 belum banyak. Ini tantangan buat perguruan tinggi untuk mensuplai ini dengan cara-cara yang tentu saja harus cepat dan tepat. Berikut. Nah, lalu kita melihat setelah pandemi, inklusivitas dan keberpihakan kebijakan publik kepada wilayah-wilayah yang pinggiran, ini saya kira menjadi persoalan yang kita tentu saja perlu perhatikan, bahwa kita pun sekarang itu masih ada 16% desa yang misalnya saja belum ada listrik, ya, masih belum ada fasilitas mensuplai energi dan sebagainya. Dan tantangan ini semakin menunjukkan nanti kalau tidak diperhatikan itu kesenjangan tentu saja akan semakin tinggi. Berikut kita juga melihat bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia, mengembangkan pelayanan yang berkarakter,
Dan sebenarnya kita jangan-jangan itu di Indonesia itu kita masih terlampau silau dengan budaya asing. Kita lihat misal saja drama Korea itu menempati posisi yang paling tinggi di antara pemirsa di Indonesia. Anak-anak muda sekarang lebih banyak tahu tentang, di zaman saya saja itu seringkali orang senang Doraemon daripada cerita Gundala, Putra Petir, dan sebagainya. Nah, padahal anak-anak muda itu kalau dibina sebenarnya juga punya karakter yang kuat. Kita lihat itu flash mob, model seperti budaya K-pop, tetapi basisnya dari karakter budaya kita asli, itu sebenarnya bisa dikembangkan dengan baik. Tapi tantangannya adalah apa? Mengemas supaya ini semua bisa dipahami oleh generasi muda bahwa kita punya budaya yang tidak kalah kuat, tidak kalah istilahnya halus jika dibandingkan dengan budaya masif di belahan bumi yang lain. Begitu. Berikutnya, karena tinggal 2 menit, saya akan 5 menit ya. Ini adalah emerging job yang menjadi tantangan kita. Riset tentang ini saya kira sedang banyak dilakukan dan kita mungkin perlu memastikan ini juga dipahami oleh kita semua dari bidang administrasi publik. Berikut. Ya, ini sekedar tambahan informasi tentang tantangan pekerjaan di masa yang akan datang. Berikut. Nah, riset yang kita harus lakukan, ini tantangan kita semua. Saya kira ke depan itu harus lebih variatif. Ya. Aplikasi sudah semakin banyak dan banyak yang sebenarnya membantu. Kalau selama ini kita mengenal itu hanya ada data primer dan data sekunder, ke depan itu data tersier itu semakin banyak. Dan dari mana kita bisa mendapatkan data tersier? Dari berbagai macam aplikasi ini yang bisa membantu kita untuk web crawling atau untuk analisis wacana sampai dengan aplikasi untuk visualisasi data. Jadi artinya data tersier itu harus betul-betul menjadi tren penelitian para dosen dan peneliti administrasi publik di masa yang akan datang ini. Sekarang pun sudah banyak gitu, tapi perlu kita pastikan semua memang kemudian bisa menguasai dengan baik. Berikut. Nah, pendidikan tinggi tantangannya tidak lagi memang hanya student centered, tetapi co-creation. Jadi suasana di kelas di sini di mana kita bisa menggunakan resources yang dari banyak aspek, walaupun kelas tetap ada tatap muka kalau andai kata nanti setelah pandemi selesai, tetapi ini gambaran tuntukan kita untuk supaya riset dan peneliti, calon peneliti itu akan lebih bisa memahami masalah yang dihadapi. Saya akan langsung kepada kesimpulan saja, walaupun ya kesimpulan saja penutupnya. Yang pertama memang seperti saya tadi tunjukkan, prognosis mengenai literatur administrasi publik yang setelah pandemi itu apa, itu kita belum dapatkan, tetapi saya kira hal-hal yang terkait dengan solusi kebijakan yang langsung bisa diterapkan, percepatan sistem layanan publik secara digital itu menjadi hal pokok. Kemudian yang kedua, kebutuhan metodologis untuk melakukan riset itu memang menjadi mengalami perubahan dari segi karakter. Kita harus lebih banyak menggunakan evidence based, analisis data yang lebih variatif dan lebih komprehensif. Dan seperti tadi saya tunjukkan, saya kira kalau kita semua ilmuwan administrasi publik ingin relevan, tentu saja riset-riset yang preskriptif ini yang memang mau tidak mau kita lakukan. Lalu yang ketiga, soal tadi masalah inklusivitas, jangan kita biarkan pandemi atau kemudian cepatnya perubahan teknologi itu membuat semakin banyak kesenjangan, sehingga inklusivitas dan soal kelincahan ini menjadi dilema, tetapi saya kira itu kata kunci yang harus kita pahami juga. Juga pengutamaan karakter terkait dengan sistem pelayanan publik yang memang berbasis budaya kita dan dengan memahami
karakter yang unggul dari bangsa kita ini. Saya kira hal-hal ini yang nanti tentu saja bisa kita diskusikan lebih lanjut, Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pemicu bagi diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Kum ya, sangat tuntas dan juga sangat komprehensif dari apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Kum ya. Diawali dari bagaimana kita melakukan penelusuran perkembangan literatur sampai tadi berbagai macam kontribusi yang bisa kita lakukan di dalam mengisi kekosongan studi kebijakan tadi sudah disampaikan, dan tentunya ini menyemangati nih para mahasiswa, sepertinya sudah sangat semangat untuk segera menulis, Prof. Dan juga para dosen ini kayaknya juga sudah sangat giat untuk bisa mencari dalam program-program kompetisi hibah yang dilakukan. Dan saya tidak ingin memperpanjang lagi, ini saya persilahkan untuk penerawang selanjutnya ya. Jadi penerawangan pertama sudah disampaikan oleh Prof. Kum, selanjutnya penerawangan yang kedua ini. Pak Muluk, monggo dipersilahkan Muluk ya, untuk bisa menyampaikan topik kita ya, kajian bidang administrasi publik yang futuristik. Jadi bukan yang futur ya Pak Muluk ya, jadi nanti khawatirnya tadi yang Pak Kum kan tadi udah sangat futuristik nih gitu kan ya. Jangan sampai nanti terakhir-terakhir yang akhirnya yang futur juga disampaikan juga gitu ya, biar nanti juga bisa menambah hasanah pemahaman kita atas kajian-kajian di bidang ilmu administrasi publik. Monggo silakan Mas Muluk. Baik, terima kasih Mas Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak sekalian. Yang kami hormati Prof. Eko, Prof. Kum tadi sudah menjelaskan kepada kita banyak hal. Prof. Yohanes Basuki, college, my dear college, Pak Rudi, sudah semangat sekali. Saya nggak tahu Pak Rudi ini sedang bersedih atau sedang senang sekarang. Bisa aja Mas Mulu. Siap. Dari Bapak sekalian, dari berbagai tempat, Pak Marlan, Pak Slamet dari Unsud, kawan saya Mbak Wati, Mbak Debi, ya, terima kasih. Pak Tang juga. Mudah-mudahan saya bisa share screen ini. Nggak bisa ya? Sebentar Pak Muluk, saya coba cek. Oke, sudah. Silakan Pak Muluk. Bentar. Perlu asistensi Pak Muluk? Iya, nggak tahu nih, kok nggak bisa. Mas Tias, boleh di ini kan Mas? Siap. Oke, sebentar. Bentar. Oke, sebentar. Oke. Bisa Mas Tias? Kok sama-sama nggak bisa ya? Pak Kum nggak bisa, saya juga nggak bisa ini. Aneh nih. Baik, mohon maaf Pak Muluk dan Prof. Kum. Oke, sebentar. Oke. Baik, sudah Pak Muluk. Ya, next langsung aja Mas Tias. Baik Bapak sekalian, ketika saya menerima tema materi ini, pertama yang saya lihat futuristiknya, future-nya katanya Mas Aziz tadi ya. Memang ketika melihat masa depan itu Bapak sekalian ada dua pandangan ya, pandangan yang pesimis dan pandangan yang optimis. Itu dua hal yang berbeda. Pandangan yang pesimis selalu mengatakan ngapain kita bicara masa depan gitu. Oh, masa depan juga tidak pasti. Atau yang kedua mengatakan, kita enak bicara masa depan untuk melupakan kepedihan masa kini dan masa lalu, misalnya gitu. Jadi, atau yang Keynes bilang justru
kadang-kadang ide tentang masa depan itu seringkali berbeda dengan apa yang terjadi saat ini, dan itu begitu repugnan itu apa ya, tidak disukai oleh banyak orang karena dia akan merubah kondisi nyaman saat ini, kira-kira gitu. Tapi pandangan yang lebih optimis akan mengatakan seperti Peter Drucker, the best way to predict your future is to create it. Jadi untuk masa depan ini sulit kita prediksi, tapi yang paling memungkinkan untuk memprediksi masa depan itu ya kita ciptakan masa depan kita sendiri. Nah, ini yang paling penting. Nah, studi-studi masa depan, studi-studi yang akan datang atau future sudah ada sejak lama ya. Yang mungkin relevan pada saat ini, next Mas Tias. Itu adalah beberapa hal ini. Misalnya ya, NIC misalnya, Global Trends 2025. Tapi kemudian terbitkan tahun 2008, atau Global Trends 2030, terbitan tahun 2012. Tapi yang lebih baru dia sudah mengeluarkan yang terbaru, yakni Global Trends 2040, keluaran tahun 2021, yang paling akhir, keluaran 2021. Dia sudah mengeluarkan untuk mempredik sekian tahun ke depan, termasuk sudah memasukkan variabel-variabel terbaru pada tahun 2021 termasuk pandemik COVID-19 misalnya gitu. Dan kebetulan yang lain-lain itu ada beberapa yang masih relevan, ya termasuk The World in 2030 dan lain sebagainya yang 2050. Bahkan Cina sekarang sudah bikin Cina 2050 sudah ada. Jadi sudah predik dia ke depan itu. Dan bukan hanya predik tapi create masa depan, to create the future. Itu pandangan yang berbeda. Tapi saya lebih banyak mungkin menggunakan Global Trends 2040 yang paling baru. Jadi informasi-informasinya lebih up to date dengan analisis-analisis yang lebih up to date. Next, Mas. Mungkin ini yang menarik ketika NIC selalu mengungkapkan atau mengeluarkan studi-studi masa depannya tentang global trend seperti ini. Jadi ketika dia nyusun from alternative worlds to contested world. Jadi ini menarik ya, Ibu sekalian. Nah, mengapa kita bicara tentang mega trends, global trends seperti ini untuk melihat apa administrasi publik ke depan? Karena administrasi publik walau bagaimanapun harus kita pahami adalah means ya, cara untuk mencapai tujuan negara, cara untuk mencapai tujuan bermasyarakat. Administrasi publik is instrumen sebenarnya. Yang kedua, perkembangan administrasi publik itu dipengaruhi oleh ekologinya, dipengaruhi oleh banyak hal di luar administrasi publik yang itu mempengaruhi administrasi publik. Atau istilah Prof. Eko seringkali sampaikan banyak drivers sebetulnya, banyak hal yang mendrive administrasi publik juga. Karena administrasi publik tidak berjalan di ruang hampa, dia berjalan bukan value free ya, dia value laden, dia banyak hal yang ikut mempengaruhi. Oleh karena itu kita perlu juga memahami apa yang akan terjadi di masa depan. Meskipun kadang-kadang kita juga miris juga, kita tidak tahu nasib kita besok kalau kita sudah bicara masa depan. Ini juga banyak kritikan. Tapi ketika kita menyusun rencana, ketika kita menyusun planning, kita merumuskan roadmap atau apapun istilahnya seperti grand design, ya kita harus mempredik masa depan. Paling tidak kita akan melihat driver-driver apa yang berubah di masa depan, lalu kita akan menyesuaikannya dengan cara apa. Apa yang kita bisa miliki dan apa yang bisa kita bangun untuk hal tersebut. Next, Mas Tias. Lanjut aja, satu kali lagi. Ya. Saya ingin menyampaikan di Global Trends 2030, untuk administrasi publik itu yang paling menarik itu yang nomor 2 ini. Yang disebut dengan governance gap. Governance gap ini kemudian nanti akan saya jelaskan ketika NIC mengeluarkan Global Trends 2040, dia menyebutnya dengan disequilibrium. Tapi di 2030 dia bilang governance gap. Tapi nanti akan saya jelaskan. Next, Mas Tias. Sekali lagi, next.
Nah, ini ada 5 tema yang berkaitan dengan Global Trends 2040 ya. Yang pertama yang saya sebut tadi governance gap, karena kita menyangkut governance. Yang di 2040 disebut dengan disequilibrium. Disequilibrium ini sebenarnya lebih tajam daripada governance gap yang 2030. Tapi sudah disampaikan 2030 itu ada governance gap. Apa governance gap itu? Governance gap itu adalah gap kesenjangan antara perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan tuntutan masyarakat dengan perkembangan atau pertumbuhan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Jadi jika tuntutan dan kebutuhan masyarakat itu berkembang sendiri lebih cepat dibanding kemampuan pemerintah untuk memenuhinya, ini kan masalah besar bagi kita. Harusnya kan kita closing the gap. Jadi tugas pemerintah itu kan sebenarnya sebanyak mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi pelayanan publik itu pada dasarnya kan memenuhi kebutuhan dan keinginan atau tuntutan masyarakat. Jadi kalau tuntutan masyarakatnya itu berkembang jauh lebih cepat ketimbang kemampuan pemerintah, kemampuan administrasi publik memenuhi kebutuhan tersebut, dia akan menyebabkan gap, governance gap-nya. Nah, di tahun 2040 itu situasinya bukannya mengerucut, gap-nya semakin tertutup, tidak. Malah disebut oleh NIC dengan disequilibrium, jadi semakin lebar gap-nya. Bahkan disebut dengan ketidakseimbangan yang tinggi. Nah, ini tentu bagi kita bahaya. Jika dahulu disebut dengan istilah administrative lag, sama kesenjangan antara pertumbuhan kebutuhan masyarakat, tuntutan masyarakat dengan kemampuan pemerintah. Administrative lag itu dulu kan dihadapi dengan solusi governance, mengubah government ke governance. Karena government nggak mampu, nggak sanggup memenuhi perkembangan kebutuhan atau tuntutan masyarakat. Solusinya adalah melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah untuk ikut memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, tapi tetap dalam kerangka atau dirijen dari government, kira-kira gitu. Governance muncul karena administrative lag. Nah, jikalau misalnya ke depan kita menghadapi governance gap atau kemudian yang lebih tajam lagi namanya disequilibrium, lalu apa yang akan kita lakukan? Kira-kira gitu, Ibu sekalian. Mengapa itu kita pentingkan? Ada beberapa hal driversnya. Seperti misalnya global challenge. Global challenge itu suka tidak suka, mau tidak mau, kita hidup dalam alam global. Siap tidak siap, kita situasinya sudah masuk dalam global. Global challenge begitu kuatnya sehingga kita bahkan tidak bisa menutup diri sendiri. Pandemi COVID-19 aja itu kan penyakit global sebenarnya, bukan penyakit asli Indonesia. Kira-kira gitu. Saya kira datang dari luar masuk ke kita nggak mau, dia tetap masuk. Kira-kira sama dengan globalisasi juga seperti itu. Global challenge juga sama. Bukan hanya hal-hal yang baik yang kita dapatkan, tapi juga hal yang tidak baik juga mengglobal juga sama. Suka tidak suka, siap tidak siap, kita akan menghadapinya. Itu masalahnya. Meskipun kita bilang misalnya mestinya dulu film Si Unyil jauh lebih baik, atau film Keluarga Cemara dulu lebih baik misalnya, tapi drama Korea tetap masuk juga ke kita. Dan itu faktanya banyak yang menyukainya. Global challenges itu suka tidak suka, siap tidak siap masuk kepada kita. Yang kedua ada fragmentasi drivernya. Jadi ada fragmentasi disebutkan berlangsung secara bertingkat, jadi dalam multi level. Secara internasional ada fragmentasi, di tingkat nasional itu juga akan ada fragmentasi dalam sebuah negara. Kemudian bahkan di tingkat lokal pun akan meningkat fragmentasi itu. Yang berikutnya
adalah apa yang disebut dengan kontestasi. Jadi kalau di sebelumnya disebut alternative world, selalu ada aja. Sekarang pemusatan kekuasaan sudah mulai dikhawatirkan tidak terjadi lagi. Jadi Amerika misalnya sebagai global cop, misalnya global cop, sekarang sudah mulai berkurang perannya. Kalau dulu seakan-akan dia nomor satu setelah runtuhnya Uni Soviet, nggak ada lagi. Tapi ke depan akan ada kontestasi yang lebih kuat yang apa namanya akan mempengaruhi dunia ini. Faktanya juga demikian ya, ketika kasus Afghanistan ya, 20 tahun Amerika menguasai Afghanistan, dikuasai kembali oleh Taliban dalam 20 hari. Jadi 20 tahun habis dalam 20 hari, luar biasa. Yang berikutnya adalah adaptasi. Jadi adaptations ini menjadi kata kunci sebenarnya di dalam Global Trends 2040. Adaptasi ini nanti akan kita masukkan di dalam teori-teori katakanlah administrasi publik dengan istilah mungkin adaptive governance. Meskipun akan ada berbeda adaptif yang lama sama adaptif yang baru. Di dalam teori-teori manajemen dulu, adaptasi itu dianggap bagian dari market based view. Sementara yang tidak begitu menyukai dengan adaptasi itu lebih mengarahkan kita pakai inovasi, knowledge creations. Itu kan basisnya adalah resource based view. Tapi di tahun 2040 ternyata setelah saya cek lagi apa yang dimaksud dengan adaptasi, itu ternyata combining antara adaptation lama dengan innovations, antara market based view dan resource based view. Jadi ada kombinasi yang luar biasa. Mungkin yang lebih tepat mungkin istilahnya adalah adaptive innovations mungkin yang dibutuhkan ke depan. Next, Mas. Saya kira ini beberapa hal yang penting dalam Global Trends 2040. Temanya adalah charting the future amid uncertainty. Jadi difahami ternyata semua memahami sekarang kita perlu memetakan masa depan di tengah-tengah ketidakpastian. Kita memang perlu mencari hal-hal yang setengah pasti, yang paling tidak mendekati kepastian ketika kita menghadapi kepastian. Jadi itu sama dengan kita trying to find order in disorder. Kita berusaha mencari pola tertentu dalam situasi yang disorder, dalam situasi yang tidak tertata atau dalam chaos. Tetap kita butuh itu. Dan studi-studi seperti ini yang akan mempengaruhi administrasi publik kita juga sama. Ketika kita menghadapi situasi tidak pasti, uncertainty, kita coba mencari kepastian itu. Paling tidak itu menjadi pedoman bagi kita untuk melangkah atau bertindak di masa depan. Pertama adalah drivers-nya apa, structural forces-nya apa. Demografi berubah, ya. Prof. Eko selalu sering menyampaikan dengan istilah milenialisasi. Jadi bukan hanya struktur umur yang berubah, tapi setiap generasi itu membawa perbedaan tersendiri, membawa karakternya masing-masing. Ya. Nah, di banyak tempat kan dulu dikhawatirkan apa yang disebut dengan aging country. Negara-negara yang jumlah populasi orang tuanya terus meningkat sehingga angkatan kerja yang lebih tua itu lebih banyak. Jepang adalah contoh tentang aging country. Tapi nanti ada data yang bisa sampaikan tentang bagaimana Asia Tenggara di tahun 2030 misalnya, itu 2040 sama. Jadi ternyata jumlah orang tua itu lebih banyak daripada jumlah orang tua zaman sekarang. Pada usia yang sama ya, orang yang aging itu lebih banyak. Tapi tetap bentuknya masih piramida kalau Indonesia maupun Asia Tenggara. Cuma piramidanya itu yang di tengah lebih besar daripada yang lebih besar dari samalah, setidaknya sama dengan yang di bawah. Tapi yang tua lebih banyak. Itu artinya kesehatan hidup, angka harapan hidup mungkin semakin membaik. Ya. Tapi tetap aja ada perubahan generasi kepemimpinan, tenaga kerja, angkatan kerja, termasuk
SDM di ASN itu akan terjadi perubahan tetap karena masalahnya adalah kita harus antisipasi karena setiap generasi punya karakter yang beda. Generasi X dan generasi Y beda. Generasi Z apalagi, generasi Alpha lagi apalagi. Mereka punya perbedaan masing-masing dan itu akan mengubah dunia. Termasuk global health challenge itu juga seperti pandemi ini mengubah kita. Climate change itu akan terjadi, economics, termasuk perubahan teknologi, Industry 4.0, Industrial Revolution 4.0. Itu driver yang akan mengubah banyak hal, cara kita bekerja, kemudian cara kita melayani masyarakat dan cara kita membangun, termasuk apa yang perlu dibangun sebenarnya. Itu akan berubah semua. Kemudian ada emerging dynamics, misalnya masyarakat itu akan berubah. Masyarakat akan berubah. Kemudian negara dan pemerintah juga akan berubah. Hubungan internasional juga akan berubah yang disebut dengan more contested, uncertain, dan conflict prone. Jadi ini khawatir karena dalam tataran tertentu contested ini bisa menjadi war. Bisa jadi perang dunia ketiga juga, ini bahaya juga. Sekarang ketegangan antar antar kekuatan di dunia juga sudah mulai kelihatan. Dan yang paling nggak enak itu ada di dekat kita juga, dekat Indonesia. Di Laut Cina Selatan itu sudah tegang sebenarnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk 2040 ini dalam NIC masih ya. Demokrasi itu juga berubah. Kemudian dunia yang terkatung-katung. Kompetitif koeksisten gitu. Jadi ini menarik ini iya tapi enggak ikut Kak. Bagaimana bentuk Kak, ada itu BPK pemeriksa. Non operator bisa ini dong sikap ya kalau ada yang bocor. Ya. Itu namanya koeksisten Pak Aziz. Jadi eksisten juga dia bersama-sama eksisnya kira-kira. Dan lain sebagainya, Paracelsus and tragedy dan sebagainya. Next, Mas. Kita percepat ya. Nah, ini yang saya maksud tadi adalah antara gambar yang kanan dulu, yang disebut dengan disequilibrium yang dihadapi oleh administrasi publik, dihadapi oleh governance. Ya, disequilibrium. Jadi, kesenjangan antara public demands dan government capabilities. Ini yang disebut dengan disequilibrium. Jadi, kalau tahun 2030 masih lebih halus, namanya disebut dengan governance gap, halus banget. Tapi kalau sudah 2040 disebut dengan disequilibrium. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini betul-betul terjadi ke Indonesia, pada Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Misalnya gitu. Jadi ada dua cara sebenarnya. Theoretically itu ada dua cara. Kita tingkatkan government capabilities atau kita libatkan aktor-aktor di luar pemerintah untuk sama-sama memenuhi public demands. Atau cara yang kedua, cara yang kasar, otoritarian atau cara yang dilakukan oleh Korea Utara. Public demands yang ditutup, jadi masyarakat nggak boleh banyak nuntut. Kira-kira. Sepanjang itu masih demokrasi, ya berarti public demands harusnya nggak bisa ditahan. Dia akan berkembang terus, kira-kira. Tapi kalau ingin ditutup, ya public demand-nya ditutup, jangan banyak nuntut, kira-kira gitu. Nah, ini juga masalah juga ya, kira-kira gitu. Jadi caranya bagaimana meningkatkan equilibrium tersebut, itu mungkin tantangan-tantangan kita. Nah, salah satu solusinya adalah yang disebut dengan adaptive governance. Ini istilah adaptive governance digunakan oleh NIC. Adaptive governance ini. Jadi menarik nanti kita lihat. Tapi sekali lagi agak berbeda dengan adaptive governance yang disampaikan oleh Brunner tahun 2005. Jadi ada perbedaan. Next. Nah, ini menarik. Jadi akan ada perubahan. Kalau sekarang ini kan VUCA tuh. Sekarang VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, misalnya gitu. Tapi di 2040 nanti bukan VUCA, tapi VUCOT.
Foucault ini saya cari sendiri ngarangnya, karena tapi isinya ini sebenarnya. Tapi saya tulis Foucault aja biar gampang mengingatnya dari Foucault ke Foucault. Tapi isinya dalam Global Trends 2040 adalah volatility, uncertainty, conflict, and disequilibrium. Ini yang terjadi. Jadi volatility-nya sama. Situasi yang berubah cepat, berubah terus-menerus, dan berubah dengan cepat itu akan terjadi terus. Nah, ini kan luar biasa nih. Yang kedua, ya karena teknologinya juga berubah terus nih. Terus sekali berubah, cepat sekali. Yang kedua adalah uncertainty sama. Jadi dunia penuh dengan ketidakpastian ternyata, terus-menerus. Jadi harapan kita kan mulai tanya kepastian. Sampai seperti kita juga ingin pasti kapan sih COVID ini berakhir, kira-kira gitu. Ya kan? Kalau belajar dari Spanish flu dulu kan di sekitar 4-5 tahun baru berakhir Spanish flu. Dulu 100 tahun yang lalu. Tapi itu kan Spanish flu. Ini kan yang sekarang COVID, Chinese flu misalnya kira-kira. Apa bedanya? Tinggal lebih kuat mana Spanish sama Chinese kira-kira misalnya gitu, Chinese flu ini. Dan sama kita ingin kepastian, tapi faktanya ada ketidakpastian, uncertainty. Sekarang salah satu ketua partai politik di Malaysia sedang protes tuh keras. Mengapa angka COVID di Malaysia sekarang jauh lebih jelek daripada Indonesia? Karena gimana dong Menteri Kesehatan yang baru ini harus bisa diselesaikan. Apakah kita bisa merubah cara paradigma kita? Kalau di Malaysia kan ingin menolkan COVID, kira-kira gitu. Apa enggak kita seperti Indonesia saja? Hidup bersama COVID, kira-kira gitu. Jadi ketika hidup bersama COVID, katanya COVID-nya jadi turun kasus Indonesia, kira-kira. Itu Malaysia. Malaysia sudah ngelirik Indonesia juga, kira-kira. Tapi intinya semua mencari kepastian. Tapi dunia ini uncertainty, kira-kira gitu. Yang ketiga adalah konflik. Konflik ini ya contested atau konflik ya. Itu, nah ini menarik. Dunia akan penuh dengan konflik. Ini yang perlu kita antisipasi. Faktanya juga konflik nggak bisa kita hindari. Tinggal konfliknya di level apa. Ternyata konflik juga berlevel, multi-level konflik. Jadi termasuk disequilibrium yang sudah saya jelaskan tadi. Next. Nah, apa adaptive governance itu? Kira-kira kita cari yang kiri, ya. Kalau kita maksudkan dengan adaptive governance, yang dimaksud adalah polycentric. Ada additional non-state providers of governance. Jadi government is not solely, bukan satu-satunya aktor dalam governance itu. Jadi tinggal kita ikuti dulu. Francis Fukuyama pernah setelah 9/11 pernah mengeluarkan buku yang mempredik ini juga. Apakah kita dalam situasi governance ini memperkuat negara ataukah akan memperlemah negara, kira-kira gitu. Jadi governance awal itu kan negara diperlemah. Tapi kalau karena menghadapi terorisme, konflik dan sebagainya, Francis Fukuyama mengatakan perkuat negara, tapi tetap dalam situasi governance. Bukan kembali ke government, kira-kira demikian. Tapi nanti akan saya sampaikan polycentric-nya, additional non-state providers of governance itu apa saja sekarang ini yang memungkinkan, dan sekarang berkembang. Kalau kita gunakan traditional governance actors, maka hanya akan ada 3 sebenarnya. Mungkin biar enak langsung nyambung Mas Tias ke slide nomor 16. Terus, nah ini. Kembali ya. Nah, Ibu sekalian, kita selalu mengenal Iron Triangle dalam governance itu. Ada segitiga besi dalam aktor governance ya. Yang pertama adalah public sector,
yang kedua sebagai aktor the first sector, kemudian private sector sebagai the second sector, lalu social sector atau civil society sebagai the third sector. 3. Ada perubahan dulu usulan dari Ali Farasman dalam bukunya Sound Governance, bahwa actors itu tidak hanya 3 tapi 4 kata Ali Farasman. Tapi yang keempat adalah international actors kalau bahasanya Ali Farasman. Apa itu international actors? International actors itu tetap yang international public sector, international private sector, international social sector. Jadi tetap di 3 itu juga. Itu yang Ali Farasman dulu sampaikan. Tapi sekarang berkembang yang disebut dengan the fourth sector, sektor keempat. Sektor keempat itu sebenarnya intersections dari tiga aktor tadi, yang disebut dengan social entrepreneurship. Jadi kalau social sector, kalau sektor pemerintah itu kan government for service biasanya gitu. Kalau private sector itu for profit. Kalau social sector itu non profit. Lembaga-lembaga yang sosial, lembaga milik masyarakat yang tidak mencari laba. Tapi ada fourth sector, lembaga sosial yang for benefit, dia mencari manfaat. Dan itu memungkinkannya untuk dapat duit, dapat uang. Makanya disebut dengan social entrepreneurship sekarang, yang ketiga, yang keempat ini. Dan jumlahnya besar juga. Jumlahnya besar, banyak. Kontribusi ekonominya juga ternyata besar. Contoh misalnya, kalau di Indonesia, fourth sector itu apa yang kategori fourth sector? Muhammadiyah, misalnya contohnya itu. Asetnya Muhammadiyah itu mungkin aset yang terbesar di Indonesia, aset organisasi yang paling besar di Indonesia mungkin Muhammadiyah. Berapa kampus yang dimiliki, itu semuanya dimiliki dalam aset yang satu oleh fourth, dan punya aktivitas ekonomi, kira-kira gitu. Dan banyak lagi yang mungkin yang skala yang lebih kecil, itu yang disebut dengan the fourth sector. Ya. Jadi keterlibatan aktor di luar pemerintah itu harus dilibatkan lebih banyak lagi. Nah, Ibu sekalian, sekarang ada lagi sektor yang kelima, the fifth sector sebenarnya. Tapi saya belum memasukkannya karena masih agak ragu. The fifth sector itu di Inggris misalnya itu sudah punya nilai ekonomi. Nilai ekonomi. Dia disebut dengan for purpose, bukan for benefit, tapi for purpose. The fifth sector itu adalah bentuk organisasinya adalah komunitas-komunitas. Komunitas itu berubah dari komunitas lama yang sekedar berhobi ke komunitas baru yang komunitas itu dibentuk tanpa ada struktur organisasi yang jelas, kepemimpinan yang jelas, tapi mereka punya persamaan purpose, maksud, tujuan, ya. Misalnya untuk layanan publik atau dan sebagainya, mereka bergabung tapi mereka bermanfaat bagi masyarakat, itu komunitas. Saya sedang cek lagi di Indonesia ada nggak komunitas-komunitas seperti itu. Saya lihat di Indonesia masih komunitas bentuk tradisional, yakni seperti apa namanya hobi ya, dan sebagainya, hobi dan lain sebagainya. Komunitas sepedaan atau sepeda ontel atau sepeda dan sebagainya ya. Izin Pak Muluk, 2 menit lagi Pak Muluk. Berapa? 2 menit lagi Pak Muluk. Waduh. Kita lanjut Mas kalau gitu. Ke belakang. Terus ini kita lewatin aja ke depan. Terus Mas. Oke, ini dulu. Jadi kalau kita ngikuti Nicholas Henry, paradigma yang terakhir ini kan governance. Ternyata governance itu banyak, ya. Teori governance itu banyak. Mulai dari entrepreneurial governance, ya, sampai digital governance. Terakhir bad governance tahun 2019
ada inclusive governance, ada collaborative governance dan sebagainya 2006. 2020 itu governance 4.0. Kon Gi Hyun. Next Mas, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat Kon Gi Hyun ini disampaikan pada saat ICOPA 2020 yang lalu. Dunia menghadapi revolusi industri 4.0, digitalisasi, juga menghadapi ketidakpastian. Oleh karena itu muncul governance 4.0 yang mungkin lebih tepat, lebih dekat dengan digital governance, kira-kira gitu. Tapi juga adaptif. Jadi value yang ditingkatkan adalah human dignity dan public value. Tapi governance ini adalah mengacu pada digital governance, ya, big data analysis, intelligence based creative governance, ya, dan sebagainya. Sebenarnya sekarang sudah muncul buku baru tahun 2001 namanya Creative Governance, muncul. Terbitan dari Harvard. Jadi ciri-ciri dari governance 4.0 adalah high-tech administrations. Administrasi berteknologi tinggi, human-oriented governance, ubiquitous and seamless service, pelayanan ada di mana-mana, smart services, ya, dan sebagainya. Mas naik lagi ke atas, Mas. Terakhir, Mas Aziz, ya. Naik lagi ke atas. Nah, ke atas. Bukan ke bawah, ke atas. Terus. Nah, ini. Ibu sekalian, ini digital governance. Intinya mungkin ke depan kita perlu masuk kepada ini. Siap tidak siap dan sebagainya, ya. Tapi faktanya negara sudah berkembang, masyarakat sudah berkembang lebih cepat, dan kita tidak bisa meng-underestimate masyarakat. Ternyata mereka ketika dipaksa beradaptasi dengan teknologi digital gara-gara COVID, ternyata bisa juga, kira-kira itu. Pertama adalah fenomena from bricks to clicks. Ini adalah, pertanyaannya adalah, bricks, dulu kita selalu bangun gedung gede-gede. Nggak usum lagi sekarang, nggak zaman lagi. Karena teknologinya udah clicks, ya. Pertanyaannya adalah, administrasi publik, pelayanan publik yang ada itu masih bricks atau apakah sudah clicks, kira-kira gitu. Jadi ketika kita misalnya bicara tentang mall pelayanan publik, itu kan bricks, padahal pelayanan publik bisa diklikskan sebenarnya. Sudah bisa kita gunakan super apps dengan itu, dan bisa. Apakah tidak mungkin administrasi publik demikian? Itu Gojek kan super apps, Grab super apps. Sedemikian banyak sekarang super apps berkembang dan masyarakat menikmatinya, kira-kira gitu. Pelayanan menjadi lebih cepat. Jadi ke depan mungkin nggak perlu kita beli ATM, menyediakan bank-bank itu ATM banyak-banyak di mana-mana. Karena semua sudah transaksi keuangan sudah pakai klik-klikan sudah bisa, misalnya gitu. Ini from bricks to clicks. Itu artinya juga layanan publik pasti bisa ke arah sana sebenarnya. Cuma bagaimana mempersiapkannya, SDM-nya bagaimana, connecting antar instansi bagaimana dan sebagainya. Meskipun pemerintah juga sudah punya seperti online single submission macam-macam, ya, SPBE dan sebagainya. Tapi itu harus didorong, kan belum kelihatan juga dampaknya. Fenomena kedua adalah ephemeralisasi. Ephemeralisasi itu artinya doing more and more with less and less. Artinya kita banyak melakukan hal yang lebih banyak, lebih produktif, lebih efektif dengan resource yang lebih sedikit. Itu fenomena ephemeralisasi yang bisa yang disupport, didrive oleh teknologi, perkembangan teknologi. Tapi sekali lagi program teknologi itu bukan Peter bilang bukan hanya T, tapi juga I. Jadi teknologi dan informasinya itu harus klik. Kita bisa lihat menggunakan dua hal tadi itu dan industri 4.0 dengan tadi masih dengan apa yang Cina lakukan, ya, dengan China Social Credit System. Jadi Cina sudah melakukan China Social Credit System, sistem yang menggunakan IT base, memang membutuhkan single identity number sebenarnya. Dan Indonesia mestinya sudah bisa seperti itu, cuma
ada masalah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kalau ingin baik tentu cobaannya banyak kira-kira gitu ya. Bisa China ini sebetulnya China sudah menggunakan ini industri 4.0 revolusi 4.0 IT, AI dan sebagainya sudah menggunakan diterapkan dengan istilah China Social Security System. Atau dengan Jepang, Japan Society 5.0 tadi Prof. Wahyudi Kumorotomo juga sudah menyampaikan, saya tidak melanjutkan lagi, tapi intinya administrasi publik bisa melakukan layanan yang lebih baik, tentu dengan banyak hal juga ya, tidak semuanya lalu berjalan mulus, ada tantangan dan sebagainya, tapi ke depan kita bisa melihat masa depan yang lebih baik lagi bagi kita semua. Saya kira itu Mas Aziz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muluk, mohon maaf nih, sebenarnya temanya sangat menarik dan juga sangat seksi gitu ya, dari dua narasumber tadi sudah memaparkan, tapi kalau memang saya coba tarik benang merah dari dua paparan tadi kan, sama-sama dua pembicara menyampaikan kalau Pak Muluk menggunakan istilah global trend, sedangkan Prof. Kum tadi menyampaikan dengan menggunakan istilah disruptive society 5.0 itu kan ya. Jadi intinya bagaimana di situ banyak sekali ruang-ruang yang memang bisa kita jadikan sebagai sebuah subjek dan objek penelitian kita ya, terutama buat teman-teman mahasiswa yang ikut di dalam kajian hari ini ya. Jadi sesuai dengan apa yang tadi juga disampaikan dan menjadi tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana kita bisa menambah cakrawala kita untuk mengidentifikasi topik dan tema-tema yang memiliki nilai novelty. Jadi dua narasumber sudah menyampaikan ya paparannya dan luar biasa sekali ya, ini benar-benar mencerahkan kita. Peneropongan dan penerawangannya tadi itu semoga menyegarkan dan bermanfaat buat kita semuanya yang hadir di sini untuk bisa menetapkan nih topik dan tema apa yang nanti selanjutnya akan menjadi kajian-kajian kita di masa yang akan datang. Oke, Prof. Kum dan juga Pak Muluk, kita selanjutnya akan buka ruang tanya jawab ya. Saya hanya akan menyampaikan dari beberapa pertanyaan yang diajukan melalui via chat ya, karena waktu kita juga terbatas ya. Tadi ada sekitar 6 pertanyaan ya yang ada di dalam catatan kami. Yang pertama itu pertanyaan dari Mas Fauzi, S3 UI angkatan 2020 ya. Ini sepertinya pertanyaan yang diajukan kepada dua narasumber. Ya meskipun bapak-bapak ini bukan ahli IT dan juga ahli Internet of Things gitu kan, tapi sepertinya Mas Fauzi mengajukan satu pertanyaan. Nanti kita coba diskusikan kira-kira seperti apa yang menjadi titik temu atau jawaban dari Pak Muluk dan juga Prof. Kum ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah terkait dengan digital divide di Indonesia dengan adopsi teknologi pada layanan publik, apakah dengan virtual atau robo services sebagai basis layanan publik dapat membuat kepercayaan masyarakat meningkat atau sebaliknya? Ya, di mana kita ketahui bahwa teknologi Internet of Things dan Artificial Intelligence juga memiliki celah keamanan yang sangat besar terkait keamanan data. Ya, contohnya belum lama ini kasus bocornya data vaksin peduli lindungi di Indonesia. Tapi Indonesia juga tidak bisa menghindar dari adopsi teknologi untuk percepatan layanan. Ya, ini pertanyaan diajukan kepada dua narasumber. Silakan direspon. Pertama kali Prof. Kum dulu mungkin ya, Muluk ya, silakan. Terima kasih pertanyaannya Pak Ahmad Fauzi ya dari mahasiswa S3 UI. Kalau kita bicara tentang bagaimana memastikan bahwa data itu tidak dimanipulasi lalu kemudian merugikan banyak orang, sebenarnya kalau dari segi teknologi saya kira tinggal minta itu pada teman-teman di ahli TIK, ahli Electronic Government, bagaimana menyediakan firewall yang memadai, dan itu akan menjadi ilmu tersendiri ya, cyber security, kemudian ilmu-ilmu tentang firewall, menciptakan supaya memastikan semua data itu terlindungi, itu tinggal tanya. Masalahnya sebenarnya adalah kalau kemudian terjadi kebocoran itu
apa kewajiban negara? Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Kalau andai kata ada data peduli lindungi, pada intinya kita bisa melihat betapa mudah gitu. Misalnya saja peduli lindungi kemarin itu admin seorang lurah saja itu kemudian bisa membocorkan data. Karena apa? Otorisasi data itu tidak betul-betul disertai dengan tanggung jawab. Apalagi kita melihat bahwa sampai sekarang undang-undang yang sangat penting itu terlupakan, yaitu apa? Undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Di banyak negara sudah bergerak dan kita sebagian negara berkembang pun sudah mulai menggunakan perlindungan undang-undang perlindungan data untuk supaya kemudian hak warga negara itu terlindungi betul dan kewajiban negara untuk kemudian ya istilahnya mengadili kalau andai kata ada orang yang menggunakan pembocoran data itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sempit yang lainnya. Nah, tapi karena undang-undang tentang perlindungan data pribadi sampai sekarang belum diratifikasi, kemudian juga malah pemerintah terlalu banyak melakukan berbagai macam pertimbangan undang-undang yang sebenarnya tidak perlu. Ini saya kalau dengar misalnya berita dari Prof. Eko dan ini ada Pak Rudi bahwa misalnya saja KASN sudah ada draft untuk memberangus KASN yang sebenarnya tidak perlu. Artinya KASN sebagai lembaga yang kita harapkan menjaga merit system malah kemudian diganggu. Sementara itu undang-undang yang penting terkait dengan perlindungan data pribadi malah kemudian tidak dijadikan sebagai perhatian. Jadi sebenarnya masalahnya ini, kalau andai kata itu sudah dijamin oleh negara, tinggal itu aplikasi itu tinggal minta aja kemudian cyber security dan sebagainya, kemudian siapa yang membocorkan kan ketahuan gitu ya. Tapi kalau tidak ada perangkat hukum yang bisa digunakan untuk melindungi data pribadi, ya sangat repot nih. Peduli lindungi itu datanya sangat lengkap nih, karena Anda bisa melihat kalau Anda bepergian sudah harus memfotokopi, memfoto KTP-nya, di situ ada data NIK, dan di dalam NIK itu ada data orang tua. Bayangkan, konfirmasi dari bank itu selain nama, tanggal lahir, itu adalah data nama orang tua. Kalau itu bocor ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, betapa kita itu kemudian tidak ada lagi yang melindungi. Padahal ini data yang nasional dan itu setiap admin ada peluang untuk membocorkan data. Ini yang menjadi persoalan kita tentu saja. Kalau dari saya pertanyaan pertama itu Pak Aziz. Siap. Terima kasih Prof. Kum ya. Sepertinya untuk jawaban pertanyaan pertama Prof. Kum sudah cukup ya Pak Muluk ya. Karena ada pertanyaan yang khusus diajukan Pak Muluk nih. Kebetulan dari kolega kita, dari Mas Devni, dari Osnabruk nih Pak Muluk ya. Jadi pertanyaan kedua Mbak Maula ya. Jadi tadi Mas Devni ini memantau juga, minta dicerahkan gitu kan ya. Sepertinya di sana sudah mulai agak gelap gitu Pak Muluk ya, Mas Devni itu. Pertanyaannya, apakah corak masyarakat prismatik di negara-negara berkembang itu menjadi akar penyebab situasi disequilibrium tersebut? Nah, kira-kira gimana Pak Muluk? Monggo silakan Pak Muluk. Baik, terima kasih Mas Aziz. Terima kasih juga Mbak Lina yang sudah menghubungi saya, baru kelihatan nih. Baik, memang masyarakat prismatik dulu tahun saya menulis pertama tentang digitalisasi pemerintahan daerah itu sebenarnya di jurnalnya administrasi UI dulu apa ya, inovasi nggak salah. Jurnal inovasi yang dari vokasi kali ya, yang administrasi depan ya. Ya inovasi dulu. Oh. Waktu itu saya menulis bahwa itu sekitar tahun 2003-2004 ingat saya. Itu digitalisasi pemerintahan daerah di Indonesia itu akan menghadapi tantangan. Pertama adalah tantangan dari kesiapan yang tidak sama antar daerah di Indonesia. Baik pemerintah daerahnya yang sama-sama,
yang tingkat kesiapannya tidak sama, maupun masyarakatnya yang juga tingkat kesiapannya tidak sama. Tapi memang ternyata COVID-19 ini mengubah itu semua. Revolusi, jadi menurut saya COVID-19 ini revolusi itu. Dia merevolusi kita diam-diam. Merevolusi kita tanpa banyak suara, tapi kita dipaksa untuk berubah itu gara-gara COVID-19. Jadi COVID-19 ini driver revolusi sebenarnya. Dan faktanya semua bergerak ke arah yang sama. Sepanjang masih ada sinyal, orang bisa maju. Yang jadi masalah biasanya listrik, ada daerah yang belum ada listrik, sama daerah yang belum ada sinyal. Tapi itu sudah sebagian kecil daripada sebagian besar wilayah Indonesia dibanding waktu itu predik tahun 2003. Waktu 2003, connected region itu hanya beberapa yang waktu itu, tidak sampai menyeluruh. Tapi sekarang hampir semuanya sudah masuk ya, relatif. Mostly Indonesia sudah masuk. Tapi memang betul katanya Mas Devni, memang masyarakat prismatik kita itu paling tidak juga akan meningkatkan, jadi gelombang masyarakat yang tidak sama itu pasti akan meningkatkan kesulitan pemerintah untuk memberikan layanan yang sama. Ibaratnya gitu. Jadi gelombang masyarakat yang tidak sama, apakah dilayani dengan gelombang yang sama oleh pemerintah? Apakah pemerintah juga sebaiknya menggunakan gelombang yang berbeda-beda terhadap masyarakat yang gelombangnya juga berbeda-beda? Saya kira itu pertanyaannya. Saya kira itu yang menjadi penelitian kita, kajian kita di masa depan itu. Jadi kalau masyarakatnya sendiri, masyarakat kita kan nggak semuanya gelombang keempat ya. Mungkin masih banyak yang gelombang ke-1 yang mata pencariannya ekstrak dari alam itu kan masih banyak. Dan pengaruh dari gelombang-gelombang bawah itu adalah cara berpikir kita yang biasanya cara berpikir kita yang time horizonnya itu pendek. Jadi cara berpikir kita nggak begitu panjang biasanya. Jadi kalau belanja, contohnya begini, kalau belanja, pertanyaannya kita belanja untuk 1 bulan, untuk 1 minggu, atau untuk 1 hari. Pak Rudi itu sering kasih contoh kepada saya, Rudi Sumarwono, di Facebook-nya, ketika belanja selalu untuk jangka waktu yang lebih panjang, kalau Pak Rudi. Jadi cuma 1 kali belanja, tapi banyak, kira-kira gitu. Itu sebetulnya time horizon. Tapi banyak masyarakat kita yang time horizonnya itu pendek. Kalau belanja ya sehari ini, untuk hari ini, besok belanja lagi. Kalau itu yang di lockdown, itu kan masalah. Kalau di lockdown itu adalah orang yang time horizonnya juga harus panjang. Tapi ini bergerak kemana-mana sih. Saya kira itu, Mas Aziz. Memang betul, gelombang yang berbeda-beda, bagaimana pemerintah memberikan layanan juga yang gelombangnya sama, sesuai, atau satu nada. Kira-kira. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Muluk ya. Kalau contohnya Pak Rudi, saya mesti komentar ya. Bukan berarti time horizonnya yang panjang sebenarnya kalau Pak. Ya, karena makanya banyak memang, Pak. Tadi untuk penumpukan logistik saja kalau sama Pak Rudi ya. Mohon izin Pak Rudi. Ya. Ke pertanyaan yang ketiga nih dari Mas Alfiandri nih ya, lagi di Pulau Riau nih kayaknya nih, dari mahasiswa juga S3 via UI. Pertanyaan diajukan kepada 2 narasumber ya, bagaimana pandangan Prof. Kum dan Pak Muluk terkait kondisi kekinian yang sangat dibutuhkan atau hadirnya pendekatan ilmu administrasi publik sebagai sebuah solusi untuk mengeluarkan Indonesia dari badai pandemi COVID-19, sehingga daya ungkit dalam upaya move on bangsa Indonesia kembali stabil, baik itu kondisi ekonomi nasional dan kondisi daya tahan kesehatan serta daya ungkit kesejahteraan pendidikan anak bangsa lebih baik selain mengandalkan protokol kesehatan. Bagaimana pula pandangan Prof. Kum merespon perkembangan kajian konsep governance dalam ilmu administrasi publik yang begitu dinamis terhadap kondisi global yang saat ini sungguh tidak menentu dan tidak bisa diprediksi atau unpredictable, dengan menggunakan pendekatan konsep VUCA sebagai alternatif agile yang dibutuhkan secara cepat dan akurat ya. Terakhir, riset apa yang sangat strategis dalam kajian ilmu administrasi publik yang relevan menjawab di era badai pandemi saat ini? Ini kayaknya pertanyaan yang paling panjang, paling banyak itu. Satu pertanyaan tapi banyak cabangnya, kurang lebih seperti itu. Kesempatan pertama mungkin kepada Pak Muluk dulu deh. Silakan Pak Muluk, direspon. Iya. Saya berharap malah Prof. Kum ini. Iya. Panjang sekali ya. Dari
Siapa ditampilkan Dibuka lagi saja. pertanyaannya? Mbak Mola dibuka saja Mbak Mola pertanyaannya. Ya. Jadi memang pandemi COVID-19 ini luar biasa ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Slamet juga. Pak Slamet mengungkapkan seperti ini sebenarnya. Pak Slamet dari Unsud ya, menyampaikan juga uncertainty gara-gara digitalisasi, perkembangan teknologi informasi berbeda dengan uncertainty yang disebabkan oleh pandemi COVID. Ya. Tapi kalau yang dimaksud uncertainty oleh global trends itu adalah anything, bukan hanya bukan saja karena teknologi informasi, tapi segala macam perubahan itu menyebabkan uncertainty, termasuk climate change dan sebagainya ya, perubahan karakter milenial yang berkembang terus, menyesuaikan dengan zaman, itu juga berubah terus, mindset yang berubah terus. Jadi ada banyak perubahan yang menyebabkan uncertainty tadi. Memang pandemi COVID-19 itu juga menyebabkan banyak perubahan juga dalam kehidupan kita. Yang dulunya tidak siap menjadi siap. Saya kasih contoh begini. Panduan penyusunan kurikulum dikti, panduan KPT tahun 2018, itu sudah menyebutkan, menganjurkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia menggunakan hybrid learning. Jadi mengkombinasi antara synchronous learning dan asynchronous learning. 2018. 2019 relatif nggak ada yang berubah. 2020 awal tetap cara pengajar seperti biasanya. Tapi gara-gara COVID-19 bahkan melampaui hybrid learning-nya panduan kurikulumnya Dikti. Jadi COVID ini merubah semuanya, tiba-tiba semuanya langsung bisa jadi pakai Zoom, pakai online, pakai pakai media teknologi informasi, semuanya dipakai semuanya dengan cepat berubah. Andai kata nggak pakai COVID, mungkin itu lama sekali, 5 tahun lagi belum tentu itu ditaati panduan penyusunan kurikulum Dikti itu. Tapi COVID ini kita lihat memang banyak melihat ketidakpastian. Tapi sekali lagi kita harus mengambil pelajaran juga dari COVID ini. Bukan hanya negatif, tapi ada positifnya juga sebenarnya. Dan yang kedua adalah belajar dari banyak negara. Ada banyak negara yang menyelesaikan COVID dengan single dimensions approach ya. Hanya pendekatannya COVID harus nol, pendekatannya kesehatan masyarakat atau pendekatannya kesehatan saja. Itu dialami banyak negara. Jika menggunakan ini, maka Indonesia harus di lockdown, karantina total. Dan itu mungkin biaya negara kita nggak cukup. Anggaran negara kita tidak sekuat negara-negara yang menggunakan itu. Kalau itu jebol mungkin bahaya juga. Atau yang lebih menarik, yang multi dimensions misalnya. Kasus Thailand. Thailand juga menggunakan multi dimensions approach dalam menyelesaikan COVID. Jadi ya ditarik ulur, ya COVID, ya sosial, ya ekonomi dipertimbangkan bareng-bareng. Tidak satu dimensi saja. Memang kekurangannya apa? Ya membahayakan juga sebenarnya. Tapi pakai strategi delay time, di-delay lagi. PPKM-nya dimolor, tambah lagi PPKM lagi, tambah lagi. Tapi menurun kasusnya, kira-kira gitu. Itu yang penting. Memang ada situasi yang tidak pasti, kira-kira gitu. Tapi ekonomi jalan, ini jalan, dan sebagainya jalan. Ya mudah-mudahan, kayaknya sih masih lama ya, karena obatnya kan belum ketemu. Nah, kita kan mengandalkan vaksinasi atau herd immunity sebenarnya. Kalau mengandalkan herd immunity, para ahli mengatakan repotnya, ya kalau enggak virusnya bermutasi. Kalau bermutasi kan vaksin yang lama kan belum tentu lebih tahan terhadap terhadap virus yang baru. Tapi ini akan lama. Tapi tetap kita harus berusaha predik bahwa ini akan selesai. Tetap akan selesai dengan cara Indonesia, saya kira ya. Siap. Ya, jadi ilmunya ternyata setelah dipepet-pepet akhirnya jadi juga gitu ya Pak Muluk ya. Ada akselerasi lah ya. Oke, terima kasih Pak Muluk. Selanjutnya Prof. Kum, silahkan untuk memberikan catatan ataupun komentar atas pertanyaan yang diajukan oleh Mas Alfiandri, Prof.
Baik, terima kasih. Kalau boleh saya ingin menanggapi yang pertanyaan ketiga dan sekaligus mungkin keempat karena ada kemiripan ya dalam beberapa hal ya. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian peserta semuanya di chat box saya unggah 2 buku yang mudah-mudahan nanti kalau belum pernah dapat ya bisa kemudian digunakan. Satu tentang bagaimana antisipasi dari perubahan yang harus kita tentu saja sesuaikan setelah COVID ini, dan apa perubahan itu saya kira kita bisa lihat. Kemudian yang kedua antisipasi tentang salah satunya, saya hanya menulis di salah satu chapter sebenarnya tentang tata kelola yang lebih agile, lebih lincah dan adaptif. Banyak istilah yang mewakili ini yang juga ditanyakan di pertanyaan ketiga dan keempat. Tadi Pak Muluk sudah menyampaikan bagaimana mensiasati situasi kita yang memang sangat cepat berubahnya. Tapi yang jelas juga di pertanyaan Mas Adi Kersa ini, bagaimana kita melihat kemungkinan nanti agile government itu menjadi istilahnya next government revolution. Kita sebenarnya sudah punya modal yang cukup, tapi barangkali kita perlu bergerak lebih cepat. Maksud saya, kalau kita bicara tentang bagaimana perubahan sistem administrasi publik kita sudah dipaksa berubah tadi seperti disampaikan oleh Pak Muluk, melihat bagaimana orang sekarang bekerja itu selama COVID itu kita juga sudah mengalami perubahan yang sebagian mengarah ke hal positif, walaupun tentu saja ada beberapa juga yang negatif gitu ya. Artinya kalau di antara anak-anak sekolah kita lihat perubahan dengan sistem pembelajaran online itu membuat sulit gitu, karena memang anak-anak sekolah belum cukup dewasa untuk kemudian bisa berpikir sendiri secara mandiri. Tapi di pemerintahan kita melihat juga ada perubahan pola dalam pelayanan publik. Nah, mudah-mudahan ini juga menginspirasi dari banyak aspek dari pelayanan publik oleh organisasi publik kita. Saya sudah seringkali sejak dulu mengatakan misalnya saja mengapa kita tidak melengkapi misalnya saja rekrutmen pegawai itu dengan data tersier yang tadi saya sampaikan. Rekrutmen pegawai negeri sipil sekarang itu masih dengan menggunakan pola-pola lama, soal-soalnya itu juga ya bukan berarti soal-soal tentang pengetahuan sosial, lalu kemudian tentang wawasan kebangsaan dan sebagainya, bukan tidak penting, tetapi tantangan ke depan itu memastikan bahwa para pejabat pegawai kita itu lincah dan juga tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dan kemudian kita tidak lagi misalnya saja rekrutmen itu mendasarkan diri pada bagaimana calon itu membuat daftar riwayat hidup, itu sudah masa lalu. Sekarang ini kalau kita menginginkan data tentang seseorang, kita melihat bagaimana unggahan Twitter, Instagram, Facebook, dan juga media sosial lainnya itu sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan bagaimana karakter seseorang dan apa kemampuannya, apa minatnya. Ya, jadi tidak perlu lagi kita kemudian mengandalkan daftar riwayat hidup yang itu hanya pengakuan dan itu bisa dimanipulasi secara oleh yang bersangkutan. Tapi kalau yang ada di media sosial dan kita bisa scroll, bisa kita jaring, itu sebenarnya informasinya sudah sangat kaya. Tapi apakah sistem rekrutmen kita itu sudah mengarah ke sana? Ini pertanyaan buat BKN dan juga Pemda yang merekrut pegawainya gitu ya. Jangan-jangan kita kemudian masih juga terlambat untuk mengantisipasi tata kerja baru yang betul-betul sebenarnya bisa lebih akurat dan bisa lebih efisien. Nah, jadi untuk menjadi next government revolution seperti tadi ditanyakan ini Mas Adi Kersa, saya kira perubahan pola pikir itu betul-betul kita perlu lakukan, dan pada saat yang sama memastikan bahwa teknologi itu tidak mengakibatkan banyak orang tertinggal. Sekarang ini misalnya saja bisa dibayangkan bagaimana
kesenjangan digital itu betul-betul menguntungkan bagi orang yang bisa menggunakannya dengan baik. Sementara itu orang yang tidak tahu betul-betul ketinggalan dan itu semakin tersisih. Gitu ya. Nah, kita perlu pastikan pemerintahan di masa yang akan datang itu memastikan orang-orang yang ketinggalan secara digital itu tetap bisa kita rangkul, tidak tersisih dan tidak terjadi kesenjangan. Dan pada saat yang sama teknologi memungkinkan kita bisa menjangkau pelayanan publik yang sebenarnya meminggirkan sebagian orang ini. Nah, ini tantangan kita ke depan dan ini membutuhkan tentu saja orang-orang yang punya kapabilitas yang tinggi. Saya yakin para mahasiswa yang ada di ruang ini tentu saja kita harapkan mempersiapkan diri untuk memiliki komitmen yang lebih kuat untuk supaya bisa kita ciptakan sistem pemerintahan yang inklusif, pelayanan publik yang lebih baik dengan menggunakan teknologi yang tersedia sekarang, tapi kita ambil manfaatnya betul ya. Artinya menggunakan teknologi bukan sekedar hype gitu ya, bukan sekedar bahwa kita menggunakan kalau sekarang itu di Indonesia kan apa saja bisa menggunakan layanan berbasis aplikasi. Gojek itu makan kita bisa sambil tetap di atas tempat tidur pesan makanan gitu ya. Kadang-kadang tapi itu tidak menunjukkan kedewasaan cara berpikir kita. Sering kita lihat bagaimana mahasiswa misalnya saja itu untuk kemudian karena segala macam kemudahan itu kemudian tidak betul-betul berhitung mengenai sehat atau tidaknya makanan. Kemudian tentang bagaimana waktu-waktu yang tepat untuk makan. Dan ini terjadi karena jangan-jangan kita terlalu hanya silau atau hype dengan teknologinya, tapi belum berhasil memperoleh manfaat yang optimal. Sebagaimana kita lihat di negara-negara maju, warga itu bisa memanfaatkan teknologi untuk kualitas hidup yang lebih baik dan untuk bisa lebih efisien. Kalau dengan teknologi kita lebih banyak mengkonsumsi hoax, mengkonsumsi berita-berita yang tidak benar, lalu kemudian mengakibatkan demokrasi itu begitu gaduh, lalu kemudian kita juga melihat bahwa kita tidak betul-betul lebih efisien dalam bekerja, ya artinya kemudian kita belum memperoleh manfaat yang optimal. Begitu Pak Muslim, Pak Aziz yang saya bisa sampaikan. Siap. Prof. Kum, terima kasih sekaligus ini tadi menjawab pertanyaan dari Mas Adi Kersa ya. Masih ada 2 pertanyaan yang tadi sebenarnya juga sudah dijawab dari Mas Slamet Rosadi ya. Tadi sudah dijawab juga oleh Pak Muluk dan ada 1 pertanyaan dari Bu Trisnawati. Sepertinya tadi beberapa aspek juga sudah dibahas oleh 2 pembicara ya, Bu Trisnawati, dan mohon maaf nih kalau memang tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena di chat kita ada beberapa yang juga sudah mengajukan pertanyaan, tapi berhubung waktu nih mohon izin, mohon maaf tidak bisa semuanya terjawab. Semoga tidak mengurangi kehausan dari para jamaah semua nih dari Zoomin ya yang sudah hadir. Silakan selanjutnya Prof. Eko mungkin akan menyampaikan statementnya Prof. Silakan Prof. Halo. Oke, silakan Prof. Eko. Kita dengar. Terima kasih Pas selesai juga nih. Saya double dating tadi. Cuma siap, lebih banyak. Bro. Saya pikir kita perlu mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tomo dan Pak Muluk berbagai pengetahuan dan pengalamannya terkait dengan beberapa tema-tema yang sangat futuristik di dalam kajian administrasi publik maupun praktek dari administrasi publik tersebut ya. Jadi saya lihat memang peran daripada administrasi publik ini sekarang sangat signifikan ya di dalam pembangunan teori, kemudian juga riset publikasi dan juga tentunya praktek-praktek penyusunan kebijakan yang lebih advance ya. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang multidisiplin, kemudian
interdisiplin dan mungkin juga transdisiplin. Memang ilmu administrasi publik ini sangat cepat berkembang ya, dan perannya tentu sangat signifikan di dalam pembangunan bangsa dan negara ya. Tadi pagi kami bicara dengan Pak Erwan bagaimana mengintegrasikan program pembangunan dalam reformasi administrasi ya. Jadi ini adalah dua hal yang saling terkait untuk bisa menunjang tercapainya program-program pembangunan nasional. Jadi saya sampaikan tidak mungkin reformasi birokrasi itu dianggap berhasil kalau dia tidak bisa menunjang program-program atau tercapainya program pembangunan nasional ya. Dan perkembangan ilmu dan juga prakteknya ini saling berkaitan ya, antara apa yang terjadi di perguruan tinggi dengan apa yang menjadi praktek dari ilmu administrasi publik atau governance itu sendiri ya. Saya pikir ini bermanfaat bagi kita semua, bagi dosen dan juga bagi mahasiswa. Kita mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Moderator, Pak Dr. Aziz Muslim, kemudian Pak Profesor Wahyudi Kumorotomo dan juga Pak Khairul Muluk atas kesediaan untuk hadir dan bertukar pikiran, dan saya terima kasih kepada Ibu Lina Miftahul Janah dan seluruh tim di Pegar yang melakukan persiapan dan juga penyelenggaraan acara ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kepada para mahasiswa dan para hadirin. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Eko, jadi ini happy-nya saya yang sama ini dibimbing sama Prof. Eko ya. Jadi apa yang disampaikan Prof. Eko tadi juga sekaligus menyimpulkan sepertinya ya Pak Muluk dan Prof. Kum. Jadi saya tidak usah lagi menyimpulkan apa diskusi kita tadi, karena apa yang disampaikan Prof. Eko itu sudah nge-grab semua dari apa yang tadi disampaikan oleh dua narasumber luar biasa kita malam hari ini. Dan dengan demikian berakhir pula diskusi kita hari ini. Dan sebelum ditutup ada informasi dari ACPA ya, ASEAN Group for Public Administration, yang nanti akan disampaikan Mbak Debbie. Tapi karena wilayah saya adalah wilayah diskusi ya Mbak Debbie ya, sebelumnya tentu saya akan kembalikan ke Mas Tias dulu sebagai pembawa acara. Dan akhirnya saya sekali lagi terima kasih kepada Prof. Kum, Pak Muluk yang sudah berbagi, yang buka dan apa tadi Pak Muluk ya, Fukot ya, itu temuan baru dari Pak Muluk diskusi kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam diskusi, dan mohon maaf sekali lagi buat pertanyaan yang tidak sempat terjawab. Semoga nanti bisa kita selesaikan secara adat pada diskusi-diskusi yang mendatang. Saya kembalikan kepada Mas Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aziz, Prof. Wahyudi Kumorotomo dan juga Pak Dr. Khairul Muluk. Saya mohon izin untuk menyampaikan tadi yang Pak Aziz sampaikan mengenai virtual talk show dari ACPA dengan tema Public Administration Amidst and Post Pandemic COVID-19, Leading to Agile and Adaptive Governance. Bagi Bapak Ibu yang berminat bisa ikut join pada hari Kamis 9 September pukul 9 sampai 10.30 GMT plus 7 dengan media Zoom, dan registration link-nya di link berikut. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu para hadirin dan juga moderator serta narasumber. Dengan ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Kum. Terima kasih. Izin kami. Johannes. Terima kasih. Atur nuhun, Pak Muluk, aku, Mas Aziz. Kami Rahman, terima kasih dari Semarang. Semuanya, Bapak Ibu semuanya. Dari Sumeneb, terima kasih Prof. Terima kasih Mas Rasaili. Teman-teman, terima kasih Prof. Narasumber. Iya Mas Aziz. Ya, luar biasa. Sukses buat semuanya. Tetap sehat. Luar biasa. Dari Menteri Palembang, terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Sehat-sehat semuanya Ibu Bapak sekalian. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Mas Aziz. Ji, sama-sama Mas Alfiandri. Ditunggu sama Prof. Eko itu. Siap. Mas Aziz wajahnya semakin
Cakep deh setelah dokter. Prof Sangkala luar biasa nih kayaknya nih kita nih Profesor Tambah cakep. ini kan. Saya dokter ini wajah semakin cakep ini. Wais, mantap. Banyak belajar dari Prof Sangkala ini kayaknya. Sekolah birokrasinya nih nambah semangat. Sukses Prof Sangkala.